Sajauh ning panginditang satebihing leleng kahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna. Mungkin kalian bertanya, batuan sedimen itu apa sih? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dengan tekanan dan suhu yang relatif rendah dari hasil pelapukan yang telah ada sebelumnya. Nah, batuan sedimen ini terbentuk karena adanya pemadatan atau litifikasi sehingga hasil-hasil dari pelapukan tersebut terbentuklah menjadi batuan. Salah satu contoh batu sedimen. Ini namanya konglomerat. Sini. Konglomerat itu merupakan batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh komponen berupa sedimen gravel dan ukuran butirannya lebih dari 2 mm yang secara lebih detail dibagi menjadi boulders, cobbles, pebbles, dan granules, serta matriks yang berukuran pasir dan lempung yang telah mengalami proses litifikasi. Apa sih gunanya si batu konglomerat ini? Batu konglomerat ini banyak digunakan orang banyak sebagai bahan bangunan atau bahan campuran bangunan. Gimana sih batu konglomerat ini bisa tersusun? Konglomerat merupakan suatu bentukan fragmen dan proses sedimentasi batuan yang berbukti kasar terdiri atas fragmen dengan bentuk membundar dengan ukuran lebih besar dari 2 mm yang berada di tengah-tengah semen yang tersusun oleh batu pasir dan diperkuat dan dipadatkan lagi menjadi kerikil. Dalam pembentukannya membutuhkan energi yang cukup besar, biasanya terjadi pada sistem sungai dan pantai. Ada satu fun fact tentang konglomerat. Istilah konglomerat itu diterapkan pada gravel yang telah mengalami kompaksi. Sebagaimana pada gravel, kita dapat menggunakan istilah konglomerat bongkah, konglomerat kerakal, dan konglomerat kerikil untuk menamakan konglomerat berturut-turut didominasi oleh partikel bongkah kerakal dan kerikil. Aku bakal jelasin tentang klasifikasi batuan sedimen. Ini berdasarkan tenaga yang dihasilkan dan erosi batuannya. Yang pertama tuh ada sedimen akuatis. Itu diendapkan berdasarkan tenaga air. Yang kedua tuh ada sedimen aeolis. Ini diendapkannya oleh tenaga angin. Yang ketiga atau terakhir itu ada sedimen glasial. Itu diendapkan oleh tenaga gletser. Di sini aku bakal ngejelasin pengelompokan batuan sedimen berdasarkan cara pembentukannya, yaitu ada 3. Yang pertama, ada sedimen klastis. Sedimen klastis ini dibentuk berawal dari akumulasi partikel-partikel pecahan batuan dan juga organisme yang telah mati. Lalu yang kedua ada sedimen kimiawi. Sedimen kimiawi ini dibentuk berawal dari larutan kimia yang terangkut dan diendapkan di tempat lain. Lalu yang ketiga ada sedimen organis. Sedimen organis ini dibentuk dan juga diendapkan oleh organisme. Lalu, apa aja sih ciri-ciri dari batuan sedimen? Yang pertama, tidak berkristal. Lalu, yang kedua, terdapat sisa-sisa organisme. Dan yang ketiga, biasanya berlapis-lapis.
Dengan Jumarita pacantel rasa. Di sini aku bakal bacain tentang manfaat dari batuan sedimen. Yang pertama, ini sebagai bahan bangunan atau bahan campuran bangunan. Yang kedua, bisa buat hiasan. Yang ketiga itu bisa kita buat juga buat perabotan rumah. Contohnya tuh buat cobek. Terus bisa juga kita pakai buat bahan bakar. Itu tuh asalnya dari batu bara. Ada lagi, kita bisa buat juga ini tuh sebagai bahan dasar untuk plastik atau kaca. Paduduan, urang mi cinta. Sekarang gimana nih proses pembentukan batuan sedimen? Kita simak aja yuk penjelasannya. Batuan sedimen terbentuk dalam proses pengendapan, sementasi, dan pemadatan selama jutaan tahun. Pertama, mineral dan partikel organik yang mengambang dalam cairan harus mengendap atau diendapkan di dasar. Ini disebut sedimentasi. Gravitasi tarikan partikel mengambang dari batuan lain, mineral atau organisme yang pernah hidup menuju dasar dan mengendapkannya di sana. Kadang-kadang lengkap atau sebagian dari organisme mati dapat terendapkan bersama dengan sisa partikel. Selama bertahun-tahun ditutupi dengan lebih banyak partikel dan tekanan dari lapisan atas dan gaya gravitasi menyebabkan lapisan-lapisan yang diendapkan menyatu bersama-sama. Kita tuh nyebutnya sementasi karena partikel-partikel tersemen bersama-sama. Selama jutaan tahun yang lalu, lapisan di atas terus bertambah dan tekanannya juga meningkat. Dan memadat menjadi lapisan di bawahnya, hingga mereka padat dan menjadi batuan sedimen. Yang disebut kompaksi karena menekan partikel di lapisan dengan sangat kuat sehingga memeras udara dan cairan hingga lapisannya tuh jadi padat. Tapi tahu gak bahwa batuan sedimen juga bisa ditemuin di luar air? Ketika badan airnya tuh mengering selama jutaan tahun, meninggalkan lapisan sedimen dan fosil yang diendapkan. Ketika angin atau mesin organisme hidup atau air mengalir mengikis batuan sedimen melalui pelapukan, itu mengungkapkan banyak lapisan yang terbentuk selama jutaan tahun. Sebenarnya tuh, batuan sedimen paling mudah diidentifikasi oleh lapisan yang khas ciri-cirinya. Kalian juga bisa nemuin fosil organisme yang pernah hidup tertanam di batuan sedimen. Lalu, apa sih hubungannya batuan sedimen dengan teknik sipilan? Hubungan batuan sedimen dengan teknik sipilan yaitu karena batuan sedimen seringkali bersinggungan dan juga bertemu dengan infrastruktur-infrastruktur karena letaknya yang ada di atas permukaan bumi. Maka dari itu, ketika kita membangun infrastruktur, kita harus mengetahui apa aja yang ada di bawah lahan yang akan kita bangun. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui sifat dan juga ciri-ciri dari batuan sedimen tersebut, kita juga akan mengetahui apa saja kendala yang akan kita hadapi dan juga kita bisa mengantisipasi kendala-kendala yang akan datang ketika kita membangun infrastruktur di lahan tersebut. Nah, gimana nih pembahasan kita tentang batuan sedimen? Nambah wawasan kalian nggak? Aku harap kalian semua paham ya tentang penjelasan kita. Karena dirasa semuanya udah paham tentang penjelasan batuan sedimen, kita udah aja masuk video. Jadi mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sekian aja dari kita berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.